Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 di sini ingin menganalisa model-model komunikasi. Sebelum kita memulai ke penjelasan, saya akan mengenalkan beberapa anggota saya yaitu ada Ardianto Prabowo, Khalid Abdul Aziz, Ilham Maulana Alfariski, Muhammad Farhan Ali, dan saya sendiri Dimas Ananto Prakoso. Sebelum memulai ke penjelasan lainnya, di sini saya ingin menjelaskan satu model yaitu apa itu model Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver ialah model komunikasi menurut Shannon dan Weaver ini bahwa mereka menyoroti masalah penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menyandi balik atau mencipta ulang pesan tersebut. Shannon dan Weaver juga mendeskripsikan proses komunikasi ini berlangsung linear dan salah satu karakteristiknya ialah adanya konsep gangguan atau noise dalam proses komunikasinya. Karakteristik model Shannon dan Weaver. Menurut pakar komunikasi, model Shannon dan Weaver memiliki 6 karakteristik, yaitu 1. Komunikasi berlangsung dalam 2 proses yang membuatnya sebagai model yang membuat mudah diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. 2. Konsep gangguan atau noise membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Caranya dengan menghilangkan gangguan atau penyebab masalahnya. Yang ketiga, model komunikasi Shannon dan Weaver hanya bisa diterapkan dengan baik pada komunikasi interpersonal dibandingkan komunikasi massa atau komunikasi kelompok. Yang keempat, sumber informasi berperan aktif dalam proses pengiriman pesan. Yang kelima, tujuan destination berperan pasif dalam proses komunikasi. Lalu yang terakhir, dalam model ini, umpan balik tidak begitu penting jika dibandingkan dengan pesan yang dikirim oleh sumber informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Abdul Aziz dari kelas 44229. Model Develer merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa dan perangkat umpan balik. Model ini memiliki beberapa komponen seperti sumber, pemancar, saluran, penerima, gangguan, dan tujuan. Fungsi dari penerima dalam mode Develer adalah menerima informasi dan menyandikannya. Model ini juga merupakan model pertama yang memperkenalkan umpan balik 2 arah dan audiens yang ditargetkan dalam proses komunikasi. Contoh, pemilihan umum. Ketika pasangan calon presiden akan maju untuk memimpin negara, mereka harus mempublish dirinya dengan membuat promosi. Salah satunya menggunakan iklan di TV. Kegiatan ini dikatakan model komunikasi Develer karena ketika pasangan calon presiden membuat promosi iklan secara tidak langsung, mereka menjadi source lalu masuk ke transmitter. Sinyal jaringan TV masuk lagi ke channel, lalu televisi diterima oleh sinyal. Jaringan televisi sebagai receiver dan akhirnya sampai ke destination, yaitu masyarakat yang menonton televisi. Feedback yang akan terjadi apabila masyarakat membicarakan pasangan calon presiden dan akhirnya memilih calon tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ali dari kelas 442A29, model komunikasi Maletsky. Model komunikasi Maletsky merupakan model proses komunikasi massa yang menekankan 4 komponen utama, yaitu communicator, message, medium, receiver. Dalam model Maletsky ini, khalayak melakukan pencarian sebuah informasi yang disebabkan oleh kebutuhan rasa keingintahuan atau net cognition dan juga gaya intuisi seseorang atau personal cognition style. Berikut gambar model komunikasi Maletsky. Dalam gambar tersebut, kita dapat melihat yaitu C. Communicator, M. Message, Medium, dan R. Receiver. Masing-masing dari elemen tersebut dapat mempengaruhi beberapa hal. C. Communicator, terdapat 6 bagian yang mempengaruhi, yakni yang pertama ada citra dari komunikator, kedua struktur kepribadian, ketiga kerjasama tim komunikator, keempat komunikator dalam organisasi, kelima lingkungan sosial komunikator, dan yang keenam tekanan dan paksaan
mengenai isi media yang disebabkan oleh karakter publik. Message dalam ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu ada seleksi dan susunan pesan atau selection and structuring of content, dan juga tekanan atau paksaan dari pesan atau pressure of contraction from the message. Dalam hal medium, terhadap komunikator biasanya masing-masing memiliki karakternya sendiri. Dengan karakternya tersebut, kita bisa menentukan apa yang dapat disampaikan dan bagaimana hal itu bisa disampaikan, sehingga dengan cara ini masing-masing pesan medium ini memiliki batasan yang berbeda. Model Maletsky juga ada R atau receiver. Di sini receiver berperan sebagai penerima dari pesan. Receiver juga akan menyeleksi beberapa media apa yang dikonsumsinya sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan. Dalam R atau receiver juga mempunyai seleksi dari susunan media atau selection from media content. Ada 3 hal penting yang dimiliki dari seleksi ini, yaitu selective attention, selection interpretation, dan selective retention. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Fariski, kelas 442A29 dengan NIM 44210972. Model Hub. Model ini ditemukan oleh Ray Eldon Hibbert, Donald F. Youngwright, dan Thomas W. Bond. Hub sendiri berarti Hibbert Youngwright Bond. Selain itu, model ini bisa dikatakan lebih komplit. Model komunikasi massa Hub adalah model lingkaran yang dinamis dan berputar terus-menerus. Di dalam model ini, pesan tidak sekedar bisa dinikmati secara terbatas, seperti kalau kita melakukan komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok, tetapi pesan-pesan itu diperluas kepada audiens yang jumlahnya sangat besar. Jadi, saluran komunikasi massa berfungsi untuk memperluas jangkauan siarannya. Berikut adalah contoh gambar dari model komunikasi hub. Media massa tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi proses peredaran pesan-pesannya, yaitu yang pertama ada komunikator. Komunikator dalam media massa adalah setiap pihak yang berkontribusi dalam menerbitkan pemberitaan. Yang kedua ada codes. Codes merupakan pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada gatekeeper. Dalam dunia jurnalis, gatekeeper lebih dikenal dengan sebutan redaktur yang bertugas untuk menyeleksi pemberitaan sehingga layak untuk disebarluaskan kepada publik. Yang keempat ada mass media atau media massa. Media massa adalah wadah untuk menyalurkan berita dan atau informasi kepada orang dalam jumlah yang banyak. Yang kelima ada regulators, yaitu untuk memberi perhatian atau tekanan berlebih terhadap poin, pesan, atau kasus-kasus tertentu. Yang keenam ada filter, adalah kerangka berpikir halayak dalam menyaring pesan. Yang ketujuh ada audiens atau halayak. Audiens yaitu halayak yang dituju dalam penyampaian pesan. Yang kedelapan ada efek. Ketika isi disebarkan pada halayak, saat itu juga terbuka peluang munculnya umpan balik. Hambatan Shannon-Weaver. Menurut model ini, terdapat 3 macam permasalahan komunikasi, yaitu masalah teknis, masalah semantik, dan masalah efektivitas. Masalah teknis ialah masalah yang disebabkan oleh channel. Masalah semantik, adanya perbedaan dalam mengartikan pesan yang dikirim dan diterima. Masalah efektivitas ialah reaksi penerima terhadap pesan yang disampaikan. Hambatan de Fleur. Dalam model komunikasi de Fleur, banyak hambatan terjadi, seperti adanya gangguan sinyal televisi yang membuat tidak tersampaikannya informasi secara utuh, channel atau saluran. Lalu adanya perbedaan tingkat bahasa yang digunakan komunikator maupun komunikan, source. Lalu adanya hambatan dalam tingkat pendidikan yang menyebabkan komunikator sulit menyampaikan pesan. Hambatan hub. Dalam model komunikasi hub ini terdapat hambatan. Misalnya dalam penyebaran suatu informasi atau pesan yang disampaikan akan langsung ada hambatan awal pada gatekeepers.
di mana pesan yang ada akan diseleksi dahulu. Selanjutnya dalam mass media akan ditemukan juga hambatan pada saat penyampaian informasi tersebut ke audiens. Misal, karena adanya gangguan transmitter informasi kepada para penikmat informasi. Entah itu ada gangguan pada sinyal televisi maupun jaringan internet yang digunakan untuk penyampaian informasi tersebut. Hambatan Maletsky. Hambatan yang timbul dari model Maletsky ini biasanya terjadi dari seorang C atau komunikator, yang dimana seorang komunikator harus mempertimbangkan pandangan seseorang terhadap pesan atau message yang diinginkan. Karena apabila komunikator salah dalam memberikan pesan, maka biasanya penerima atau receiver cenderung akan tidak setuju jika komunikator tersebut salah dalam menilai pesan dan juga cenderung akan melupakan isi dari pesan tersebut karena sudah sering menerima pesan itu dari berbagai pihak. Sifat dari penerima atau receiver itu sendiri bisa dinilai seorang apakah kredibel atau layak untuk diterima atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.